Halo semuanya, nama saya Lydia Sinta. Saya mahasiswa akuntansi dari Trisakti School of Management. Kali ini saya akan memberikan tips komunikasi yang efektif. Tapi sebelum ke tipsnya, kalian harus tahu apa itu komunikasi. Nah, komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Jadi di sini kalian tahu, komunikasi adalah sebuah proses. Sebuah proses dari siapa? Proses dari beberapa orang, bisa kelompok, organisasi, dan masyarakat. Apa objeknya? Objeknya adalah informasi. Sekelompok orang, organisasi, dan masyarakat menggunakan informasi. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah agar terhubung dengan lingkungan. Oke. Ini ada quotes dari Anthony Robbins yang berbunyi, cara kita berkomunikasi dengan orang lain dan diri sendiri pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup kita. Maksudnya adalah ketika kita bisa menempatkan diri di mana dan dengan siapa kita berkomunikasi, itu akan semakin meningkatkan kualitas diri kita. Nah, ada jenis komunikasi. Tadi sempat disinggung, pertama ada komunikasi verbal atau secara lisan. Lalu yang kedua ada nonverbal. Nah, untuk verbal dan nonverbal dibagi menjadi dua lagi. Ada oral dan ada non-oral. Untuk verbal communication yang oral, contohnya adalah spoken language atau bahasa sehari-hari kita seperti berbicara, seperti itu. Untuk yang non-verbal communication, untuk yang oral, itu seperti tertawa, menangis, batuk. Kemudian ada yang verbal communication yang non-oral, contohnya adalah menulis, bahasa tulisan. Untuk yang non-verbal communication-nya ada contohnya seperti gestur dan body language. Atau lanjut ke tips komunikasi yang efektif. Ini adalah poinnya. Yang pertama, memberikan waktu dan perhatian dalam percakapan. Penting. Terkadang kita harus menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan sesuatu. Seperti misalnya, ketika kita ingin membicarakan tentang gaji, kita tidak mungkin untuk berbicara di lorong atau sedang di jam makan siang. Itu harus di jam-jam formal atau menunggu saat yang tepat. Kita bisa mengatur schedule bersama atasan kita atau yang bersangkutan untuk membuat menjadwalkan kapan kita harus. Yang kedua adalah lakukan kontak mata dengan lawan bicara. Menatap mata bisa menemukan banyak informasi dan emosi yang bisa disampaikan seseorang. Menatap mata tidak dengan cara yang menakutkan, tetapi untuk memastikan kita tetap terhubung dengan orang lain selama percakapan sedang berlangsung. Menatap mata lawan bicara akan membuat kita terlihat menghormati dan peduli dengan tetap terhubung dalam percakapan. Melakukan kontak mata merupakan keterampilan berkomunikasi yang penting untuk dilakukan. Selanjutnya, menggunakan bahasa tubuh yang baik selama berbicara. Hal ini bermanfaat sekali untuk mencerminkan perawakan orang yang sedang kita ajak bicara. Kita bisa menurunkan diri menjadi lebih rendah saat berbicara dengan anak kecil, atau juga bisa dengan duduk dan berdiri tegak saat sedang berbicara dengan orang dewasa. Nah, lakukan gerakan tubuh saat sedang berkomunikasi dengan lawan bicara. Jika kita harus menggerakkan tangan saat berbicara, maka perhatikan efek yang bisa ditimbulkan. Jangan lupa memperhatikan reaksi dari lawan bicara kita. Nah, yang terakhir itu mendengarkan itu perlu. Terkadang bentuk komunikasi yang terbaik adalah tidak mengatakan apapun dan hanya mendengarkan apa yang sedang disampaikan. Kita bisa memvalidasi apa yang sedang dikatakan oleh lawan bicara dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbicara. Untuk kalian yang ingin
berbicara dan berkomunikasi di segala situasi. Oke, di sini kayak ada tips menjadi lawan bicara yang menyenangkan, lalu teknik membuat orang lain nyaman berbicara dengan kita, dan lain-lain. Nah, di buku itu ada tips menjadi lawan bicara yang menyenangkan. Bagaimana sih cara menjadi lawan bicara yang menyenangkan? Yang pertama, biarkan lawan bicara nyaman dengan menjadi diri sendiri. Nah, buatlah lawan bicara merasa nyaman dengan membiarkannya menjadi diri sendiri saat sedang berkomunikasi dengan kita. Jangan berusaha menyela pembicaraan atau menghakimi segala alur cerita yang sedang. Beri respon balik dengan ajukan pertanyaan-pertanyaan dari perspektif lawan bicara. Nah, selanjutnya, agar obrolan tak terkesan garing, di sela-sela perbincangan kita bisa merespon dengan ajukan pertanyaan-pertanyaan dari perspektif lawan bicara. Tunjukkan kepada dia bahwa kita tertarik dengan cerita yang dia bagikan kepada kita. Jangan berusaha mengalihkan topik di tengah-tengah obrolan atau membandingkan pengalaman kita dengan pengalaman dia. Terakhir, ini penting banget. Tak hanya jadi pendengar, namun juga pahami emosi lawan bicara. Selain menjadi pendengar, cobalah untuk berusaha memahami emosi lawan bicara. Sebab, saat kita bisa memahami dan merasakan emosi yang sama dengan lawan bicara, dia bisa mendapat kepercayaan lebih. Karena kita dianggap mampu mengerti perasaan terdalamnya. Sehingga di lain waktu, dia bisa senang dan antusias menghabiskan waktu bersama kita. Seperti itu. Tips-tips dari aku tentang bagaimana cara berkomunikasi yang efektif. Sekian, terima kasih.